Halo semua, jadi di sini Mas Ben ya. Jadi kita akan belajar tentang transformasi geometri. Video yang kedua sekarang yaitu refleksi. Jadi apa itu refleksi? Refleksi itu sebenarnya nama lain dari pencerminan gitu ya. Jadi refleksi itu adalah pencerminan. Nah, oke, jadi pencerminan itu kayak gimana? Jadi pencerminan itu misalnya kita punya sebuah garis gitu ya. Nah, jadi ini nanti akan berperan sebagai cermin. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini adalah sebuah titik A, maka bayangan itu adalah caranya kita tarik garis lurus, memotong cermin ini tegak lurus gitu. Nah, jadi dia harus memotong tegak lurus begitu ya. Lalu jarak ini, jarak benda ke cermin harus sama dengan jarak cermin ke benda gitu ya. Nah, harus sama. Nah, lalu di sini maka dia adalah bayangannya, aksen begitu ya. Nah, nanti ceritanya di refleksi ini nanti cerminnya bisa banyak ya. Jadi bisa terhadap sumbu X. Jadi berarti sumbu X itu akan jadi cermin. Nah, bisa pula terhadap sumbu Y. Bisa pula nanti adalah terhadap garis X sama dengan Y gitu ya. Nah, bisa pula terhadap garis Y sama min X. Oke, ini mungkin biasa orang tulisnya Y sama X gitu ya. X sama Y. Sama saja ya. Oke. Lalu kemudian nanti ada yang terhadap apa? Titik. Oh, belum. Terhadap garis X sama dengan sesuatu ya, misalnya H gitu ya. Nah, jadi bisa pula terhadap garis Y sama dengan sesuatu ya, misalnya H gitu ya. Nah, lalu nanti ada terhadap titik 0,0. Lalu kemudian yang terakhir adalah terhadap titik A, B. Oke, jadi di part 1, jadi bagian 1 ini di video ini akan kita bahas sampai di sini. Jadi ini part 1 ya. Nah, nanti yang sisanya ini adalah di part 2 ya. Nah, itu biar videonya tidak terlalu panjang. Nah, begitu. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu bahwa refleksi itu pencerminan. Sekarang kalau misalnya sumbu X jadi cermin itu bagaimana? Nah, begitu ya. Oke, jadi kita akan lihat. Jadi sekarang ini adalah refleksi terhadap sumbu X gitu ya. Oke, refleksi terhadap sumbu X. Jadi ceritanya begini, misalnya kita punya sumbu koordinat gitu ya. Oke, saya gambarnya mungkin kurang bagus. Oke, di sini misalnya kita punya sebuah titik A gitu ya. Ini adalah X, Y. Maka berarti dengan kata lain, ini adalah X, ini adalah Y, begitu ya. Nah, sekarang kalau kita cerminkan taruh sumbu X, maka sumbu X ini akan jadi cermin. Berarti dia akan tarik tegak lurus, ini sudah tegak lurus, berarti tinggal tarik ke bawah, kan gitu ya. Dan ini panjangnya sama. Oke, karena panjangnya sama, maka kalau di sini Y, maka di sini otomatis adalah negatif Y, begitu ya. Sedangkan ini tetap X ya kan. Maka berarti koordinat ini itu jelas adalah aksen, itu adalah X, negatif Y. Ya, dari sini artinya apa nih? Jadi dari sini kita akan bisa menulis seperti begini. Jadi titik A, X, Y ini akan dicerminkan. Nah, jadi lambangnya begini nih. M, yaitu mirror gitu ya. Jadi M ini adalah dari kata mirror. Mirror itu cermin bahasa Inggris ya. Oke. Jadi M apa nih? Karena tahap sumbu X, maka kita tulisnya MX, X-nya di bawah begitu. Kalau taruh sumbu Y nanti MY begitu ya. Nah, ini oleh MX atau pencerminan sumbu X, ini akan menjadi bayangan, lalu apa? Maka jadi X, negatif Y. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau dicerminkan ke sumbu X, maka sumbu apa X-nya ini sama, tetap ya. X-nya ini tetap. Yang berubah itu hanya Y. Y berubah jadi negatif. Oke, jadi agak mudah dihafal gitu ya. Nah, kita lanjut ke refleksi terhadap sumbu Y gitu ya. Oke. Kalau taruh sumbu Y, berarti kalau kita gambar sumbu koordinat gitu ya. Nah, oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalnya saya punya titik di sini. Ini adalah titik A, X, Y.
Maka kalau dicerminkan sumbu Y, dia sumbu Y ini jadi cermin, maka dia harus ke kiri gitu ya, harus ke kiri. Dan ini sudah siku-siku dan jaraknya harus sama gitu ya, jaraknya sama. Nah begitu ya. Nah sangat jelas bahwa kalau di sini x, y, berarti kalau ke bawah ini adalah x, kalau samping ini adalah y ya, gitu ya. Nah jadi dengan kata lain mana cerminnya. Jadi bayangan ada di sini tentu ini jaraknya anggap sama gitu ya. Oke. Maka ini akan jatuh ke bawah. Sini ini sangat jelas ini tentu adalah negatif y gitu. Negatif x ya. Karena jaraknya sama nih. Ya, kalau sini x maka kalian jarak sama, maka di sini negatif x. Nah, berarti titik di sini itu mestinya adalah a aksen itu adalah negatif x, y ya, y. Nah, jadi dari sini kita bisa tulis begini. Kita punya titik a, x, y itu akan dicerminkan terhadap sumbu y, itu berarti akan menjadi bayangan y-nya tetap, sedangkan x-nya kali negatif. Nah, begitu ya. Oke, jadi kalau dicerminkan atau sumbu x, maka x-nya tetap, y-nya kali negatif. Kalau dicerminkan atau sumbu y, maka y-nya tetap, x-nya yang kita kali negatif. Jadi kalau x-nya negatif, maka kali negatif akan jadi positif, begitu ya. Nah, oke, jadi berarti kita sudah selesai bahas yang sumbu x dan sumbu y. Berarti sekarang akan terhadap garis y sama x dan y sama dengan negatif x gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau terhadap refleksi terhadap garis y sama dengan x. Oke ya. Apa itu garis y sama x begitu ya? Jadi kalau misalnya kita mempunyai sumbu koordinat gitu ya. Koordinat, maka yang dinamakan garis y sama x itu begini. Nah, mungkin kurang bagus. Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya di sini 45 derajat, ini 45 derajat bagi 2 ya. Oke. Kenapa dinamakan y sama dengan x? Karena kalau x-nya 1, y-nya 1. Gitu ya. Kalau x-nya 2, y-nya 2. Gitu ya. Dan seterusnya, kalau x-nya negatif 1, maka y-nya negatif 1 begitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, saya hapus saja. Jadi kita sudah tahu. Ops. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya sebuah titik ya. Oke, katakanlah di sini ya titiknya. Ini adalah titik A, x, y. Artinya apa? Artinya kalau ditarik ke bawah, ini adalah x. Kalau ditarik ke samping kiri, maka ini adalah y, begitu ya. Nah, sekarang dicerminkan tahap y sama x, berarti y sama x ini jadi cermin gitu ya. Maka berarti harus tarik garis tegak lurus begini ya. Tarik garis tegak lurus begini. Ini tegak lurus gitu ya. Ini dan sini jaraknya sama gitu ya. Nah, ini jaraknya sama di sini. Nah, maka kalau kita perhatikan, maka kotak ini kurang panjang. Oke, saya panjangin sedikit. Jadi kotak yang warna ungu ini akan sebenarnya sama dengan kotak yang warna biru ini. Cuman yang biru ini dia berbaring. Kalau yang kotak ungu ini dia tegak begitu ya. Maka berarti dengan kata lain karena dia berbaring yang warna biru ini. Nah, jadi biru di sini x, maka dia kesananya itu di sini ya panjangnya tentu adalah x begitu ya. Nah, sedangkan yang di sini ke bawah ini yang pendek ya. Nah, maka sama dengan ini, tapi ini kan panjangnya y, maka ini di sini y sebenarnya. Oke, berarti dengan kata lain a aksen ini koordinatnya apa? Koordinatnya adalah y, x gitu ya. Nah, begitu. Y, x. Oke. Jadi sekarang apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah bahwa kalau kita punya sebuah titik x, y, ini akan dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Itu akan menjadi a aksen, bayangan. Lalu kemudian y sama x-nya tinggal bertukar saja. Kenapa bisa begitu? Karena begini. Kan ini kan y sama dengan x ya. Berarti y ini, y yang di asli, itu sama dengan x. Maka y asli akan menjadi x gitu ya. Kalau y jadi x, maka x akan jadi y dong, ya kan? Nah, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya cara hafalnya mudah. Gitu. Nah, oke. Jadi sekalian untuk yang refleksi terhadap garis
Y sama dengan negatif X, oke langsung saja. Jadi sebenarnya kalau mau digambarkan mirip ya. Oke, jadi kalau kita punya titik A, X, Y, itu akan dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Maka ini akan menjadi apa? Kan Y-nya jadi negatif X, maka Y-nya ini akan kita ganti jadi negatif X, begitu. Kalau Y jadi negatif X, berarti X jadi negatif Y dong. Maka X ini akan jadi negatif Y. Nah, jadi kalau terhadap garis Y sama X, maka kita tukar tempat saja. Tapi kalau terhadap garis Y sama negatif X, maka selain tukar tempat, kita juga kali negatif, begitu ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari empat-empatnya ya. Oke, jadi sebenarnya part 1 ini sudah selesai. Oke, jadi mungkin kita perlu rangkuman ya. Oke, jadi rangkuman. Nah, rangkumannya begini. Kita punya titik A, X, Y. Ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia akan menjadi titik A aksen. X-nya tetap, Y-nya kali min. Kan gitu ya. Kalau terhadap garis sumbu Y, maka bayangannya Y-nya tetap, X-nya yang kali min, begitu ya. Nah, mungkin saya tuliskan hafalan di sini mungkin ya. X tetap, Y kali min. Nah, kalau yang ini X kali min, Y tetap. Nah, gitu ya cara hafalnya ya. Oke, simple ya. Oke, lalu kemudian ada dua lagi, yaitu apa? Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, oke? Maka berarti Y menjadi X, X akan menjadi Y, begitu ya. Nah, jadi hafalnya gimana? Hafalnya adalah tukar. Nah, gitu ya. Oke, lalu kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, nah maka gimana? Maka bayangannya adalah, kan Y-nya jadi min X. Maka X-nya, maka jadi akan min Y, gitu ya. Oke, jadi ini hafalnya gimana? Hafalnya adalah tukar kali min. Nah, begitu ya. Nah, jadi semoga ini sudah bisa dihafal. Oke, kita akan lihat contoh soal saja. Nah, oke, jadi ini soalnya, tentukan bayangan titik B. Oke, titik B. Negatif 3,5 oleh pencerminan terhadap, gitu ya. Yang A sumbu X, B sumbu Y, C garis Y sama X, D Y sama negatif X. Oke, ini sangat simpel banget. Oke, jadi kita coba jawab. Oke, jawab. Yang A, oke, jadi kita punya titik apa? P, negatif 3,5. Oke, kita mau cerminkan terhadap sumbu X, MX. Maka kalau MX, maka bayangannya jadi apa? X-nya tetap. Jadi ini X-nya kan negatif 3. Berarti negatif 3-nya tetap. Sedangkan Y-nya dikali min. Kan hafalnya gini, X, negatif Y. Jadi bagian yang Y kita kali negatif, maka jadi negatif 5. Selesai. Ini bayangannya. Ya, simple ya. Oke, yang B. Oke, titik B, negatif 3,5. Ini akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka kalau dicerminkan sumbu Y, maka Y-nya tetap. Jadi 5. 5-nya tetap. Nah, gitu ya. Negatif 3, maka akan dikali negatif. Maka negatif 3 kali negatif, maka jadi positif. Nah, begitu. Selesai. Ini bayangannya. Ya, jadi yang sekarang yang C. Itu ya, titik negatif 3,5 nih. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, kalau Y sama dengan X, berarti X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Kan Y sama X. Berarti Y ini, 5 ini, akan menjadi X. Gitu. Sedangkan negatif 3X ini akan jadi Y. Gitu ya. Oke, sekarang yang D. Oke, titik P, negatif 3,5. Ini akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke. Berarti dengan kata lain apa? Y ini akan jadi negatif X. Oke, berarti Y ini 5 akan jadi negatif X. Gitu ya. Sedangkan X ini akan jadi negatif Y. Maka kali negatif jadi positif. Maka sih jadi 3. Ya, sangat simpel banget gitu ya. Oke, kita dengan sangat cepat bisa menemukan jawabannya. Oke, kita akan lihat contoh soal berikut. Nah, oke, kita lihat contoh berikutnya ini sekarang apa nih? Ini adalah pencerminan atau transformasi geometri kurva gitu ya. Oke, jadi kenapa? Karena yang kita cari adalah bayangan kurva. Jadi salah satu kurva ada garis.
Jadi kurva juga bisa parabola, lingkaran, dan sebagainya gitu ya. Jadi kebetulan kita ini garis. Oke. Jadi kalau transformasi atau eh, refleksi kurva gitu ya. Nah, jadi maka kita selalu pemisalan. Oke, kita jawab dulu ya. Oke, yang A ya. Jadi kita selalu misalkan bahwa kita punya sebuah titik x, y gitu ya. Lalu ditransformasikan. Ya, kebetulan ini transformasinya adalah pencerminan. Jadi pencerminan terhadap sumbu x nih. Maka kalau pencerminan terhadap sumbu x nih rumusnya apa? X-nya tetap, Y-nya berubah. Kan gitu ya? Berubah kali min maksudnya. Oke, tapi kita sadar bahwa ini kan sebenarnya seharusnya ini x aksen, ini aksen gitu ya. Maka dari sini kita peroleh bahwa apa? X aksennya itu adalah x, sedangkan Y aksennya adalah negatif Y, begitu ya. Oke. Tapi kan ceritanya adalah di soal itu kan adalah aslinya kan. Kita mau cari bayangan, kan gitu ya. Karena asli maka berarti dia tidak ada aksennya. Oke, di sini kita tidak tambahkan aksen. Maka kita maksud saya asli ya, saya lupa tulis aslinya. Oke, asli gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari bayangan. Kalau mau cari bayangan, berarti yang tidak ada aksen harus berubah jadi aksen. Artinya apa? Akhirnya kita harus mencari X sama dengan dan Y sama dengan. Oke, berarti ini harus kita ubah menjadi X sama dengan Y sama dengan. Dari yang pertama, kita bisa peroleh baca dari kanan ke kiri, berarti X sama dengan X aksen. Kalau yang ini kita kali negatif semua, maka jadi Y sama dengan negatif Y aksen. Nah, gitu ya. Berarti huruf X bisa diganti menjadi X aksen. Sedangkan huruf Y bisa diganti menjadi negatif Y aksen. Berarti huruf X kita ganti menjadi X aksen. Oke. Sedangkan huruf Y kita ganti menjadi negatif Y aksen. Nah, begitu ya. Tambah 5. Nah, begitu. Oke, karena semua sudah aksen berarti ini sudah bayangan. Tinggal kita kerjakan biasa-biasa aja. Oke, ini aksennya sudah boleh tidak kita tuliskan karena sudah yakin ini bayangan yang kita kerja ya. Maka jadi 3x, ini min kali min jadi positif 4y gitu ya. Tambah 5 sama dengan 0. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan bayangannya. Gitu ya. Nah, jadi bayangannya adalah 3x tambah 4y tambah 5 sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Simpel banget ya. Oke, coba kita lihat yang B. Oke. Yang B ini berarti apa nih? Tahap sumbu Y. Oke ya. Jadi kalau tahap sumbu Y, jadi kita selalu misalkan kita punya x, y. Oke. Ini berarti tahap sumbu Y ya. Nah, maka ini akan jadi apa? Y-nya tetap. Oke. X-nya dikali negatif. Begitu ya. Nah, itu adalah tahap sumbu Y. Dari sini, kita tahu bahwa ini seharusnya adalah X aksen, ini Y aksen. Berarti, kita memperoleh X aksennya itu adalah negatif X. Sedangkan Y aksennya itu adalah Y. Tapi berdasarkan yang ini, karena kita mau cari bayangan, berarti kita harus ubah jadi X sama dengan Y sama dengan. Dari yang pertama, kalau dikali negatif, maka kita peroleh X sama dengan negatif X aksen. Kalau dari yang kedua, kita langsung baca dari kanan ke kiri. Y sama dengan Y aksen. Gitu ya. Y sama dengan Y aksen. Gitu ya. Nah, maka jadi soal itu kan ada yang asli. Jadi kita tulis saja biasa-biasa. 3x kurang 4y tambah 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mencari bayangan. Mencari bayangan berarti x sama y-nya ganti jadi aksen sama aksen gitu ya. Maka x-nya bisa kita ganti jadi apa? Di sini x sama dengan negatif x aksen. Berarti x-nya bisa diganti jadi negatif x aksen. Sedangkan y-nya, huruf y, itu bisa diganti jadi y aksen. Jadi huruf y bisa diganti menjadi y aksen. Masih ada tambah 5 sama dengan 0. Gitu ya. Karena semua sudah aksen, maka kita yakin ini sudah bayangan begitu. Jadi aksennya tidak usah ditulis lagi. Tinggal disederhanakan saja. 3 kali negatif X. Negatif 3X. Negatif 4Y. Lalu tambah 5 sama dengan 0. Biasanya mereka tidak suka depan X ada negatif.
Ya, supaya jadi positif, maka seluruhnya kita kali negatif 1. Maka ini akan menjadi 3x. Ini jadi tambah 4y. Jadi kurang 5 sama dengan 0. Selesai. Ya, ini jawabannya. Maka, jadi, jangan lupa tulis jadi. Oke, jadi, bayangannya adalah apa? 3x tambah 4y kurang 5 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Selesai. Ya, jadi tidak terlalu susah ya. Nah, kita coba kerjain C. Oke, yang C itu dia tanya apa nih? Terhadap garis X sama dengan Y. Jadi kita punya X, Y ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Maka menjadi apa nih? Akan menjadi Y, X begitu ya. Tapi kita sadar ini adalah X aksen, ini Y aksen. Berarti kita peroleh apa? Yang kita peroleh X aksennya itu adalah Y. Sedangkan Y aksennya itu adalah X. Dari sini kita harus mencari X sama dengan dan Y sama dengan. Mengapa? Karena kita mau cari bayangan. Gitu ya. Jadi dari sini kita baca yang dari paling bawah. Berarti X sama dengan Y aksen ya. Berarti X sama dengan Y aksen. Sedangkan dari yang atas kita baca apa nih? Y sama dengan X aksen. Y sama dengan X aksen. Oke, jadi huruf Y bisa diganti menjadi X aksen. Sedangkan huruf X bisa diganti menjadi Y aksen. Oke, sekarang dari soal gitu ya. Itu oke, jadi saya copy saja. Oke, karena sama. Nah, jadi aslinya kan adalah apa nih? Nah, aslinya adalah ini kan. Berarti kita mencari bayangan. Berarti huruf X itu bisa kita ganti menjadi Y aksen ya. Maka huruf X ini jadi Y aksen. Oke, sedangkan huruf Y itu bisa diganti jadi X aksen. Nah, gitu ya. Masih ada tambah 5 sama dengan 0. Oke, ini karena semua sudah aksen, maka ini kita sudah yakin ini bayangan. Maka aksennya tidak usah ditulis lagi. Ya, kita langsung sederhanakan saja. Jadi 3Y kurang 4X tambah 5 sama dengan 0. Oke, kalau mau X-nya di depan, maka jadi negatif 4X ditambah 3Y tambah 5 sama dengan 0. Biasanya orang suka X-nya itu depannya positif. Maka ini kita kali negatif 1 diperoleh 4X kurang 3Y kurang 5 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi bayangannya adalah apa? 4X dikurangin 3Y dikurang 5 sama dengan 0. Nah, begitu ya. Oke, sekarang yang D. Oke, yang D itu adalah X, Y ini akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X gitu ya. Oke, maka berarti jadi apa nih? X-nya jadi min Y, sedangkan Y-nya jadi min X gitu ya. Kita sadar bahwa ini adalah X aksen, ini Y aksen. Maka berarti kita peroleh apa? Berarti kita peroleh X aksennya itu adalah negatif Y, sedangkan Y aksennya adalah negatif X. Dari sini, maka kita peroleh dari bawah ya, kita akan peroleh kali min, jadi X itu adalah negatif Y aksen. Yang atas ini berarti kali min, dapatnya Y sama dengan negatif X aksen. Oke, nah ini yang akan kita pakai nih. Jadi nanti huruf Y akan kita ganti jadi negatif X aksen. Sedangkan huruf X akan kita ganti jadi negatif Y aksen. Oke, maka sekarang saya copy saja, sama aja sebenarnya. Oke, jadi ini soal, ini kan aslinya segi apa gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian kita ngapain nih? Oke, kita akan mengubah huruf X dan Y menjadi aksen-aksen begitu ya. Oke, maka ini bayangan. Oke, jadi 3. X ini ubah jadi apa nih? Kalau kita lihat dari sini, X itu negatif Y aksen. Maka jadi negatif Y aksen. Oke, masih ada kurang 4. Lalu huruf Y jadi negatif X aksen. Oke, huruf Y maka akan jadi negatif X aksen. Masih ada tambah 5 sama dengan 0 gitu ya. Maka kalau kita sederhanakan, maka jadi negatif 3Y dikurang min ketemu min jadi plus ditambah 4X tambah 5 sama 0.
Oke, X ini biasanya di depan, jadi 4X kurang 3Y tambah 5 sama dengan 0. Selesai. Jadi, bayangannya adalah apa? 4X dikurang 3Y tambah 5 sama dengan 0. Selesai. Ya, begitu ya. Oke. Nah, soal ketiga ini, jadi yang diketahui justru bayangan gitu ya, oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ditanya adalah yang aslinya. Nah, begitu ya. Oke, selalu kita pakai misalkan X, Y, karena ini kurva gitu, masalah kurva. Oke, jawab. Jadi kalau masalah kurva gitu kita selalu misalkan kita punya X, Y lalu diapain gitu ya. Menurut cerita ini kan dicerminkan gitu. Oke, dicerminkan terhadap apa? Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka ini kita tahu akan menjadi min Y, min X gitu ya. Sudah hafal. Oke, dan kita juga tahu bahwa ini adalah X-aksen, Y-aksen gitu ya. Sehingga X-aksennya itu adalah negatif Y dan Y-aksennya adalah negatif X. Oke, tapi sekarang kita kalau lihat dari soal itu apa ya? Oke, jadi dari soal ini justru kita taunya adalah bayangan gitu ya. Bayangan. Oke, bayangannya adalah 3X ditambah 7Y dikurangi 1 sama 0. Betul? Ya, belum ya. Kalau bayangan harus kita kasih aksen gitu ya untuk membedakan antara yang asli dan bayangan gitu. Berarti kita mau mencari asli. Kalau mencari asli artinya aksen-aksen ini akan kita jadikan yang tidak beraksen gitu ya. Artinya kita harus mencari X aksen sama dengan dan Y aksen sama dengan. Kalau kita lihat kebetulan kita sudah punya X aksen sama dengan dan Y aksen sama dengan. Tinggal pakai. Artinya apa nih yang di sini? Artinya X aksen bisa kita ganti menjadi negatif Y. Sedangkan Y aksen bisa kita ganti jadi negatif X. Berarti X aksen ini akan kita ganti menjadi negatif Y. Karena X aksen sama dengan negatif Y kan. Lalu kemudian ada tambah 7 Y aksen. Y aksen kan bisa diganti jadi negatif X. Nah, maka kita ganti jadi negatif X. Oke. Dikurangin 1 sama dengan 0. Lalu sederhanakanlah. Karena ini sudah pasti asli. Karena nggak ada aksen-aksen lagi. Oke, maka ini sederhanakan jadi negatif 3Y. Ini jadi negatif 7X kurang 1 sama dengan 0. Oke. Pindah ke sana jadi negatif 7X min 3Y tetap ya. Karena tidak melewati sama dengan. Oke, kita kalikan negatif 1. Maka jadi 7X ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Dapatlah jawabannya. Jadi, jangan tulis jadi bayangannya adalah ya, ini bukan bayangan, ini asli. Oke, jadi persamaan garis K tersebut adalah apa? 7X tambah 3Y kurang 1 sama dengan tambah ya, tambah 1 sama dengan 0. Ya, selesai. Oke, jadi saya pikir ini sudah cukup mewakili ya apa yang hendak kita pelajari. Oke, sampai ketemu di part 2 ya, lanjutan dari refleksi. Oke, salam.